Oke teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, dan sore. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mauhaji. Dan di segmen kali ini kita akan ada acara, yaitu adalah bisik-bisikin aja. Jadi, bisik adalah suatu episode ataupun suatu segmen yang terkhusus membahas tentang skripsi. Jadi, kepanjangan dari bisik sendiri adalah bincang skripsi asik, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut kepada segmen selanjutnya, mungkin saya akan memperkenalkan narasumber kita, King of Skripsi 2022, yaitu adalah Muhammad Yazid Al-Bustami. Oke, maaf. Jadi dari Mas Yazid ini, beliau adalah mahasiswa pendidikan sejarah 2022. Beliau membahas, beliau skripsinya itu membahas tentang, topik yang sangatlah unik sekarang, yaitu adalah LGBT. Nah, saya ingin tahu, Mas, mengapa Mas Yazid ini memilih topik tersebut untuk menjadi sebuah topik dalam tema ataupun judul dari skripsinya? Iya, Mas Fahmi. Aslinya ini saya bisa nulis sejarah apapun asal itu sejarahnya kontemporer. Oke. Bebas kalau misalnya mau politik, pembangunan, ekonomi, bebas apapun. Tapi kebetulan karena sumbernya itu paling mudah ditemukan ya, kata Prof. Wisnu, kalau misal kalau mau nulis sejarah, temukan sumbernya terlebih dahulu, baru cari judulnya. Nah, berhubung ada kakak tingkat yang memberikan sebuah kata, Dede Utomo dan Lambda, saya cari itu ternyata dapat 8 majalah. Nah, itu menjadi sumber utama. Otomatis karena kalau ngambil ekonomi ataupun politik, otomatis kita harus ke dinas-dinas, takutnya sumbernya itu ditutup-tutupin atau susah diakses. Akhirnya saya ambil judul itu karena sumbernya sudah tersedia. Walah, jadi intinya dari Mas Yazid sendiri ini menulis ini karena sumber dari yang didapatkan itu lebih mudah daripada sejarah yang lain, begitu ya? Lebih mudah. Walah, iya. Nah, jadi gini sih, Mas. Dengan tema yang Mas Yazid ambil ini, reaksi orang-orang sekitar itu gimana, Mas? Karena ini kan temanya kan jujur janggal gitu loh, Mas. Iya. Jadi itu gimana reaksi dari orang-orang sekitar? Iya, awalnya mereka nggak expect bahasanya ada organisasi gay pada zaman Orde Baru ya. Karena Orde Baru terkenal akan pembunuhan, terus di situ penculikan, orang-orang yang sangat mengkritik pemerintah. Apalagi pada masa Orde Baru itu ada program BKKBN. Cukup. Nah, komunitas LGBT tiba-tiba muncul. Nah, pemerintah sendiri juga tidak begitu merespon terkait dengan komunitas tersebut. Aku ingin ini sih, Mas, ingin tahu satu kata aja buat menggambarkan skripsi dari Mas Yazid. Mudah. Nah, itu adalah contoh dari orang spesial ya, guys. Karena beliau mengerjakan skripsi itu dengan satu kata, yaitu adalah mudah. Saya mengerjakan bahasa Belanda saja susah. Oke. Mas Yazid ini kan pasti setelah mendapatkan sumber-sumber tersebut memiliki ekspektasi dalam pengerjaannya, lalu pencarian sumbernya, pasti ekspektasinya itu bakalan mudah karena dengan sumber-sumber yang sudah didapatkan itu tadi. Nah, realitanya itu gimana, Mas? Realitanya sesuai dengan apa yang saya katakan di satu kata tadi, mudah. Semuanya mudah. Narasumber yang saya hubungi juga mudah, langsung besok janjian, langsung ketemu, langsung bicara, selesai, besoknya tulis, selesai. Mudah, guys, ternyata. Kok bisa gitu, Mas? Maksudnya meskipun dari narasumbernya gini mudah, tapi biasanya kan Mas Yazid ini kan pasti memiliki kayak apa ya, titik terendah dalam penulisan skripsi yang itu menurut saya pasti tidaklah mudah. Wong saya mengerjakan tugas saja memiliki titik terendah yang membuat saya tuh kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut. Kalau Mas Yazid sendiri adakah titik terendah dalam penulisan skripsi tersebut? Untuk titik terendah, alhamdulillah sampai dari pembuatan judul
Ya. lalu seminar proposal sampai seminar tugas akhir, tidak ada titik terendah semuanya, yes, dilaksanakan enjoy. Kalau misal susah ya yes, tinggal healing ataupun yes ngafe-ngafe, kalau udah mood kembali dikerjakan lagi, gitu aja Mas Masya Fahmi. Allah. Itu adalah bentuk yang sangatlah simple guys. Itu bisa kalian para bisikers contoh. Karena apa? Beliau ini tidak memikirkan secara ribet gitu loh. Jadi kalau ada waktunya mengerjakan ya dikerjakan. Lalu waktunya istirahat ya istirahat. Lalu waktunya revisi ya revisi. Betul begitu? Iya Mas- benar Mas Fahmi. Begitu bisikers. Itu adalah tips dari King. Terus dalam penulisan skripsinya sendiri, adakah kayak kesulitan mencari sumber gitu mas? Nah. Atau semua dipermudah? Untuk sumbernya semua dipermudah, tidak ada yang ditutup-tutupin, meskipun itu dalam bentuk buku karya ketua sekretaris internasionalnya dibuka langsung. Habis itu anggota-anggotanya dikenalkan langsung, bahkan sampai yang beli majalahnya dikenalkan langsung juga. Sangat terbuka berarti Jadi mas ya? tidak ada tutup-tutupan sumber sama sekali. Oh, padahal itu temanya kan, sorry ya, itu kan sedikit sedikit janggal dan itu tentunya terkadang menyinggung perasaan seseorang. Iya, kalau Tapi sangat terbuka mas. sangat terbuka, tidak ada yang Masya tutup sama sekali. Semuanya open. Kalau misal ditanya, mereka jawab sesuai apa adanya. Bahkan ada yang sampai nyeritain teman-temannya juga dulu seperti apa, diceritain semua. Bahkan ada satu kisah bahwasanya di sebuah gang di daerah Surabaya, di situ kumpul orang-orang LGBT. Kalau misal ada yang tertarik, langsung dibawa ke rumah. Langsung dibawa ke rumah. Bahkan ada di sekitar itu juga hotel, langsung dibawa ke hotel. Saking terbukanya. Itu berarti sedikit kayak apa ya, kisah-kisah yang menarik yang bisa diceritakan saat Kak Yazid sendiri atau Mas Yazid sendiri dalam penulisan skripsinya mas ya. Iya. Itu lucu sih mas, lucu. Terus ada nggak mas kayak cerita unik saat bimbingan bersama dosen gitu, ataupun gimana tentang skripsinya selain ini tadi? Ini lucu banget soalnya mas. Kebetulan pembimbing saya Prof. Wisnu, kebetulan beliau juga pernah membimbing seperti itu, akan tetapi fokusnya pada ilmu sosial, bukan ilmu sejarah. Nah, beliau baru pertama kali ini bimbing terkait dengan organisasi G zaman Orde Baru. Nah, otomatis beliau kaget kok misal ada organisasi seperti itu di zaman Orde Baru. Beliau tanya-tanya dulu ya, akhirnya tanya pemimpinnya masih hidup atau tidak. Saya jawab masih ada sampai sekarang. Siapa pemimpinnya? Ternyata beliau juga kenal dengan pemimpinnya. Oh, Prof. Tapi Wisnu? beliau tidak menyadari bahwa saya itu adalah pemimpin organisasi tersebut. Subhanallah. Ini fun fact loh guys. Ternyata pemimpin dari majalah itu tadi mas ya? Atau Sekretaris pemimpinnya. sekretaris pemimpinnya ternyata tuh kenal dengan pembimbing dari Mas Yazid sendiri. Jadi kenapa sih mas majalah G ini kayak perannya itu habis itu dari isi menariknya itu apa sih mas? Kok bisa sampai mengambil majalah Lambda ini gitu? Oke. Nah, majalah G Gaya Hidup Cerah itu aslinya cuma kayak orang-orang gaya itu mengekspresikan tulisannya dalam bentuk sastra ataupun puisi, dalam gambar mereka mengekspresikannya. Bahwasanya kami ini merupakan juga manusia, meskipun dari sisi orientasi seksual menurut pandangan mereka benar, menurut pandangan kita salah, kan, tapi kita tidak boleh mendiskriminasi hebat. Mereka itu benar-benar salah. Tantangan yang dihadapi oleh para pejuang komunitas ini dalam kurun waktu 1982 sampai 1986 itu apa aja sih mas? Karena gimana ya, di masa segitu kan masih masa-masa reformasi yang sudah Mas Yazid bilang tadi, masa-masa yang sangatlah dalam tanda kutip itu menyeramkan bagi kaum-kaum begal habis itu dan lain-lain. Nah ini kok malah ada muncul kaum seperti ini pada zaman tersebut, itu gimana sih mas? Nah, tantangan orang-orang LGBT saat itu cuma keluarga sama teman. Nah, pada saat itu kan masih pola pikirnya bahasanya LGBT itu salah, LGBT sangat menyimpang, LGBT itu dosa. Otomatis kalau misal orang-orang LGBT itu ketahuan sama keluarga dan temannya, dia akan menjauh dan tidak akan muncul di lingkungannya kembali. Bahkan ada
yang sampai pergi ke luar kota ataupun luar pulau untuk mengasingkan dirinya. Jadi kalau misal anggota organisasi ketahuan, nah habis itu mereka pergi dan tidak akan ke organisasi tersebut lagi dan menghilang. Nah itu menjadi salah satu faktor mengapa Lambda tiba-tiba bubar pada tahun 1986. Oke, jadi ini sudah memasuki segmen yang cukup di akhir, yaitu adalah Q&A. Jadi Q&A ini sudah kami berikan di Instagram dari Laboratorium Rumah Sejarah. Jadi kita mungkin langsung saja Mas ya kepada Q&A yang pertama. Boleh. Itu ini dari Sambuan atau dari Bisikers. Jadi sudut pandang Mas Yazid tentang LGBT itu gimana? Terutama untuk anak muda zaman sekarang, Mas. Ya, oke. Sudut pandang saya mengenai anak-anak yang memandang atau anak yang Memandang, Mas. memandang. Betul. Ya, emang kita tidak bisa memandang dari segi baik atau segi buruk ya, karena kalau misal berbicara dengan agama pasti buruk. Kalau Pasti. berbicara dengan psikologi itu di tengah-tengah. Kalau berbicara ilmu sosial itu adalah keberagaman. Nah, jadi Kak, pertanyaannya saya nggak bisa jawab secara baik atau buruk, akan tetapi kalau misal dari segi agama, emang LGBT itu buruk. Buruk. Dari sisi agama ya, oke. Itu sudah memang terkadang itu hukum itu tidak bisa diambil dari satu titik aja, tapi dari beberapa sudut pengetahuan ilmu dari sisi manapun, entah itu ilmu sosial, ilmu psikologi, dan lain-lain. Gitu ya guys. Oke, lanjutnya. Gimana sih Kak cara mengatasi burnout dalam mengerjakan skripsi? Iya, burnout. Ya pasti ini yang sangat apa ya, teman-teman mahasiswa semuanya pasti mengalami burnout. Betul. Skripsi itu benar-benar mudah asalkan dia itu ahli dalam bidangnya. Oh, lalu gitu. Dia itu tahu apa yang akan dia tulis. Nah, mengapa kok skripsi yang teman-teman angkatan-angkatan sebelumnya itu lama? Nah, mungkin karena yang pertama bingung mau nulis apa, mau arahnya kemana itu udah bingung. Nah, sedangkan kalau mau mudah, dari awal udah tahu bahwasanya mau nulis A, nanti pembahasannya pasti B, lalu C. Nah, itu yang buat skripsi itu mudah. Oh, jadi gini guys, kesimpulannya para bisikers ya, kalian tuh harus menentukan dulu dari awal. Semisal udah kita mau menulis tentang keberagaman budaya di Jogja. Nah, itu kan kita udah mau tahu kemana arahnya. Semisal kebudayaannya itu entah kebudayaan apapun itulah. Jadi alurnya itu udah kelihatan dan itu udah jelas begitu loh. Selanjutnya, ini ada dari kakak-kakak Mojokerto. Dalam proses penelitian, apakah dari Kak Yazid ataupun Mas Yazid ini tidak ikut terbawa arus? Ya, orang-orang bilang yang nulis LGBT itu pasti LGBT juga. Betul. Nah, betul. Sejarah itu pasti yang ditulis itu baiknya, mayoritasnya yang paling dapat dipandang oleh orang lain itu baik. Oh, nah, tapi jarang ada yang menulis sejarah kaum minoritas, kaum yang menurut masyarakat itu tidak baik, itu jarang banget ditulis. Nah, oleh karena itu, kalau semisal kalian berbicara tentang ilmu, jangan berbicara ilmu yang baik terus. Masalah penerapannya itu tergantung dengan kita, apakah kita bisa menerapkan ilmu itu dengan baik atau tidak. Kalau semisal menerapkan ilmu yang baik itu akan baik, nah menerapkan ilmu yang tidak baik itu harus yang baik seperti apa. Oh, begitu. Oke. Jadi gini guys, jadi nggak semuanya orang yang meneliti hal tersebut, meneliti sesuatu yang buruk itu menjadi buruk juga. Contohnya, saya pernah membaca salah satu skripsi angkatan berapa ya? Dia itu membahas tentang santet. Nah, tidak mungkin dong kita cuman meneliti, tapi kita menjadi penyantet juga. Tidak dong, tidak harus begitu. Kita hanya meneliti kebudayaannya saja. Dari sisi budayanya saja, tidak semata-mata saya meneliti santet, saya menjadi tukang santet. Kan gitu guys. Oke. Jadi mungkin kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya lagi para bisikers.
Jadi gini, ini ada salah satu pertanyaan dari sahabat-sahabat Bisikers, yaitu adalah gimana LGBT bisa muncul dalam diri seseorang menurut majalah Lambda atau dari artikel yang telah Mas Yazid baca. Oke. Begitu. Nah, LGBT dalam majalah G Hidup Ceria itu terdapat beberapa ciri-ciri. Nah, yang paling sering muncul adalah dari sisi psikologi. Yang pertama, pastinya anak-anak yang mulai terpapar LGBT itu tidak memiliki peran ayah di dalam keluarganya. Itu yang pertama. Nah, peran ayah itu entah itu ayahnya sudah meninggal, ataupun ayahnya tidak perhatian, ataupun ayahnya itu dalam artian sudah cerai, ataupun ayahnya tersebut tidak pernah menanyakan kabar ataupun menanyakan bagaimana kehidupannya sehari-hari. Nah, itu anak-anak yang mendapatkan hal tersebut kemungkinan adalah anak-anak yang mulai terpapar LGBT. Dari cerita tersebut, sebenarnya dari jawaban ini tadi itu sedikit miris ya, karena nggak diperhatikan. Habis itu dari dampak orang tua, terutama ayah tadi, itu bisa menjadikan dampak yang seperti ini sampai menjadi seseorang yang LGBT. Itu adalah jawaban yang sangat sangat relate, mungkin sangatlah relate bagi teman-teman LGBT di luar sana, dan jawaban yang sangat bagus guys. Oke, selanjutnya gimana sih Mas tips dan triknya kalau mewawancarai narasumber yang Mas Yazid hadapi supaya tidak ngeblank ataupun bagaimanapun itu? Oke, tips mewawancarai narasumber itu yang pertama, siapkan pertanyaan terlebih dahulu. Pasti harus siapkan pertanyaannya. Gak mungkin tiba-tiba datang, Pak, halo, jawab pertanyaan ini dong. Bakal. Betul. Nah, betul, Mas. Kalau semisal sudah jawab, nyiapin pertanyaan, yang kedua kenali narasumbernya itu siapa. Oh ya. Nah, kalau misal bapak-bapak, nah kita bicara kayak bapak-bapak. Oh gitu. Nggak mungkin kalau kita bapak-bapak, mabar. Nah, bapak-bapak nggak bisa mabar. Apalagi kakek-kakek, diajak mabar nggak bakal. Kalau misalnya anak muda, mabar sih saat dirinya wawancara mungkin bisa. Jadi dicairkan dulu suasananya, kenali dulu narasumbernya seperti apa, baru kita bisa masuk ke tahap wawancara. Oh gitu. Ini adalah tips yang menurut saya juga baru guys. Jadi sebelum kita menanyakan atau bertanya kepada seseorang, kita itu harus mengenali dulu tipe orangnya ini seperti apa. Jikalau intinya itu kita menyesuaikan. Nah, yang seperti Mas Yaya tadi bicarakan, kalau semisal orangnya itu orang tua, habis itu kita mabar, ya bingung dong, ya kan? Kita jadi harus menyesuaikan. Gitu ya para bisikers. Oke, pertanyaannya udah habis. Ternyata mungkin jadi masih ada beberapa lagi sih Mas, tapi ini bukan masuk ke dalam Q&A, tapi nggak enak rasanya Mas, kita sudah memberikan tips and trick, habis itu cerita tentang pengalaman penulisan skripsi, lalu tentang skripsi Mas Yazid sendiri. Itu nggak lengkap Mas rasanya kalau Jonas sudah menceritakan gini-gini tapi tidak memberikan semangat dan motivasi kepada para bisikers tentang penulisan skripsi ini sendiri. Mungkin ada semangat ataupun motivasi kepada bisikers, silahkan disampaikan. Ya, untuk bisikers, skripsi, mungkin banyak yang bilang skripsi itu yang penting adalah selesai. Enggak, harusnya enggak gitu. Skripsi itu adalah yang penting mudah. Percuma kalau misalnya skripsi sulit tapi selesai otomatis stres. Lebih baik mudah dan selesai. Itu yang semangat dari saya. Jadi kalau misal ngerjakan skripsi itu sulit tapi selesai, otomatis nanti lebih banyak stresnya daripada senengnya. Maka itu skripsi itu yang penting mudah dan selesai. Oke, itu adalah motivasi yang diberikan oleh Mas Yazid, yaitu adalah kalian pengerjaan skripsi itu jangan yang penting selesai, tapi yang penting mudah. Begitu ya. Oke, habis itu
Mungkin sekian yang telah kita bicarakan itu udah cukup untuk memberikan edukasi dan juga manfaat kepada para bisiker sekalian, karena narasumbernya ini cukup memberikan hal-hal yang cukup menarik kepada para bisikers. Oke para bisikers, terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa pula kalian mengunjungi media sosial kami lainnya. Sampai jumpa di next video para bisikers. Bisik, bisik-bisikin aja.